Haidir Rashid yang telah membuka acara kegiatan kita pada malam yang berbahagia ini. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan segala puji beserta syukur. Mari sama-sama kita panjatkan atas karunia Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bergabung melalui Zoom meeting kita ini dalam kegiatan Musraya bersama Bapak KAG yang mana diselenggarakan oleh IGI Kabupaten Wilayah Aceh Utara dan didukung juga kegiatan ini dari IGI Pusat, yang mana kita telah bergabung melalui link Zoom yang disediakan oleh IGI Pusat. Dan terima kasih kepada semua peserta, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang berasal dari berbagai daerah yang tersebar di seluruh Nusantara. Baik, pada malam yang berbahagia ini kami berupaya kesempatan untuk berbagi dalam kegiatan Musraya itu dengan kegiatan yang akan disampaikan oleh pemateri kita itu Bu Sarifah. Beliau merupakan salah seorang guru yang berasal daripada SMA Negeri 1 Banda Baru. Beliau merupakan guru yang sangat talenta, pandai dalam menggunakan aplikasi virtual, yang mana nantinya kita bersama akan dibimbing oleh Ibu Sarifah itu bisa menggunakan aplikasi tersebut. Di sini kami ingin menyampaikan bahwasanya jika dalam kegiatan ini nantinya tidak dapat diselesaikan, nanti bisa berlanjut pada kegiatan Musraya pada malam minggu yang akan datang. Kita Bapak Ibu sekalian, kita belajar ini santai saja, jangan terlalu tegang. Anggap saja ini kita belajar sambil bermain, bukan belajar bermain ya, tapi belajar sambil bermain. Baik, sekian dari saya sebagai host dan moderator di sini. Dan selanjutnya akan saya serahkan kepada Ibu Sarifah. Ibu Sarifah, silakan. Ya. Oke, siap Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat malam Bapak Ibu semuanya yang ada di seluruh penjuru. Terima kasih telah mengikuti kegiatan Musraya bersama KAG ini dalam membuat game edukasi melalui aplikasi WordWall. Puji syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan, kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan Musraya ini setiap minggunya, serta kita sanjung sajikan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di akhir kelak. Terima kasih kepada pengurus IGI Aceh Utara yang telah memberikan saya kesempatan dalam berbagi, sebenarnya bukan mengajari, berbagi dalam pembuatan game edukasi yang menarik menurut saya untuk kita terapkan dalam kegiatan PJJ ataupun tatap muka. Di sini saya akan memberikan cara atau memberikan bagaimana cara membuat game edukasi melalui aplikasi WordWall. Sebelumnya, saya akan coba perlihatkan kepada Bapak Ibu semua bagaimana sih nantinya jadinya game edukasi ini, bagaimana sih sebenarnya gitu. Game seperti apa yang dibilang game edukasi seperti itu.
Jadi ada beberapa game yang sudah saya buat dan ingin saya perlihatkan kepada Bapak Ibu semuanya agar agar tahu bagaimana bentuk game yang saya katakan. Sebelumnya izinkan saya share screen ya Pak Haidir. Oke, siap Bu Syarifah. Sudah Bu. Sudah terlihat Pak? Sudah ya Pak ya? Baik, Bapak Ibu semuanya, saya akan menunjukkan bentuk game edukasi yang melalui ini. Yang pertama yang saya tunjukkan kuis diagram merupakan template dalam game edukasi ini, di mana ini kita menentukan letak seperti diagram, kita menarik seperti ini. Ini adalah contoh salah satu dari aplikasi ini. Sebagai guru geografi atau guru yang lainnya juga guru BKN untuk menunjukkan itu sangat baik menggunakan ini. Ini kamera ada Innova. Submit and share kan. Ini adalah bentuk diagram. Di sini nanti peserta didik yang melaksanakan itu, yang mengerjakan ini bisa terlihat rankingnya. Ini karena baru saya ngerjain, baru saya satu. Gitu. Dia ada peringkatnya. Terus anak-anak juga bisa main lagi. Mau main lagi juga bisa, pengaturannya seperti itu. Dan ini adalah game mengelompokkan. Mengelompokkan ini kita tinggal gerak seperti ini. Ini contoh mengelompokkan. Game mengelompokkan itu seperti ini. Dia nanti tetap ada nampak rankingnya, bisa lihat ranking anak-anaknya gitu. Jadi anak-anak itu dia akan merasa tertarik ingin menjadi peringkat pertama untuk bermain game gimana gitu kan. Setelah itu ini ada yang namanya seperti main pukul di time zone ya kalau saya bilang. Ini kan pertanyaannya bangun ruang. Maka mana yang bangun ruang itu kita klik atau seperti ini. Ini namanya wake a hole. Dia game ini ada levelnya. Jika habis level 1 maka ada level 2, level 3 seperti itu. Kalau salah begini dia ya ini akan naik level, ada time bonusnya. Jadi skor anak-anak pasti berbeda, di setiap permainan pasti ada berbeda skor. Ini level 2 seperti itu, dia sampai ada levelnya, ada sampai level 3 seperti ini wake a hole itu. Nah, setelah itu ada game seperti tetes, mencari kata. Seperti ini.
Nah, ini pernyataannya. Ini adalah kata kunci. Bisa kita buat tidak menggunakan kata kunci, bisa juga menggunakan kata kunci di game ini. Berisi wahyu Allah apa itu kan gitu. Kita klik di sini kan keluar seperti itu. Disamain seperti ini gitu. Seperti TTS, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah gitu. Kita lihat di sini ada Bapak Ibu lihat, ada seperti itu. Saya rukun Islam yang pertama syahadat. Kita cari di TTS ini, mencari kata ini kita bisa kasih nyawa dan bisa waktu hitung mundur. Misalnya nanti ini waktunya habis, satu pertanyaan ini tidak selesai, maka nyawanya hilang satu, seperti itu. Ini seperti ada nyawanya. Ini kita bisa set mau nyawa 2, 3 atau sampai 7 seperti ini juga bisa. Ini dia mencari kata. Selanjutnya ada yang namanya labirin. Dari yang sudah pernah saya share, ada pernah memberi materi kepada teman-teman. Labirin ini menjadi salah satu favorit karena ada musuh di sini. Ini adalah musuh dan ini nyawanya cuma 3. Jadi siapa yang tercepat itu. Soalnya ada di bawah ini. Ini adalah soalnya ini. Maka kita mengejar gini, jangan sampai kena musuh. Kalau kena musuh ini dia mati, maka nyawanya hilang satu seperti itu. Nih, wis labirin. Kita cuma klik arahkan kemari. Nah, itu nih seperti ini. Salah. Itu salah. Nah, inilah ini namanya labirin. Maka dia game over kalau misalnya habis. Nih, gitu. Ini labirin. Dan ini sama. Ini juga tugas mengelompokkan. Tapi dia berbeda tema. Temanya seperti ada seperti ini. Ya banyak tema dalam word ini yang bisa kita gunakan. Nah, ini adalah salah satu tugas dari peserta yang telah mengikuti di kelas pelatihan yang pernah saya beri materi. Ya, seperti itu. Saya ini kurang paham karena memang ini ada gambarannya seperti itu. Setelah itu ini ada juga yang namanya sama, mengelompokkan juga, tapi berbeda tema. Ini temanya seperti di hutan, seperti itu. Kasih modern. Ditarik seperti ini. Misalnya nah, seperti ini. Jadi itulah salah beberapa bentuk dari game yang ingin kita buat saat ini. Untuk Bapak Ibu, misalnya ingin mempraktekkannya malam ini, bisa mengikuti saya. Caranya itu cara yang pertama adalah kita memulainya dengan prompt mengetikkan word wall. Seperti itu. Coba kita mulai dengan mengetikkan kata kuncinya itu adalah word wall. Setelah itu
ini maka akan ini kita pilih dengan Read Better Listen. Bapak Ibu kalau ingin mengikutinya silahkan langsung dipraktekkan biar nanti ketika ada kesulitan atau ada ini bisa kita pertanyakan di sini di forum ini atau nanti di grup juga bisa. Ini saya akan tunjukkan cara membuatnya saja. Cara membuatnya, bagaimana membuat game edukasi ini menggunakan aplikasi Wordwall ini. Nah, tampilan pertama akan berbahasa Inggris, Bapak Ibu. Dia tampilannya akan berbahasa Inggris. Kalau di komputer saya, ini ada langsung translate ke Indonesia. Kita tinggal klik aja Indonesia ini. Maka dia akan berubah seperti ini. Atau kalau memang tidak ada seperti itu, dia klik kanan saja, nanti terjemahkan ke Indonesia. Maka dia akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Terkadang kan kita sulit untuk membuat ini dalam bahasa Inggris. Jadi kita buat dalam bahasa Indonesia biar memudahkan kita dalam membuatnya gitu. Setelah itu Bapak Ibu hanya gabung saja. Gabung dengan mengklik gabung yang ada di sudut kanan ini. Dan kita masuk menggunakan akun Gmail yang pernah kita buat. Akun belajar ID juga bisa digunakan di Wordwall ini. Jadi manfaat akun belajar ID itu banyak. Ini bisa digunakan untuk membuat Wordwall ini juga bisa. Jadi Bapak Ibu bisa pakai dengan akun belajar ID. Nah, saya sudah otomatis masuk karena sudah pernah masuk. Dan ini sudah ada beberapa template yang pernah saya gunakan untuk membuat game ini. Sebelumnya Bapak Ibu harus tahu, saya akan perlihatkan versi gratis dan berbayarnya Wordwall. Wordwall ini ada versi gratis dan ada versi berbayar. Nah, saya akan perlihatkan versi gratis dan versi berbayar. Kalau versi gratis di Wordwall itu dia hanya bisa menggunakan 18 template. Ini berinteraksi ini namanya 18 template. Terus yang ke-18 itu kita hanya diberi kesempatan 5 template yang digunakan. Artinya kita hanya bisa membuat basic game itu hanya 5. Tapi Bapak Ibu, walaupun kita bisa buat 5, tapi kita bisa terapkan lagi ke 18 ini. Caranya nanti hanya mengganti template-nya. Nanti saya akan ajarkan bagaimana kita dasarnya hanya membuat 5 game, tapi bisa berbagai jenis template. Berbagai jenis latar dalam game, seperti itu. Jadi, ini versi gratis dan versi berbayar. Kalau tahun 2020 itu hasil game yang kita buat itu kita bisa print dalam bentuk PDF. Jadi ketika memberi tugas ke anak-anak, kita bisa print langsung berikan ke anak-anak gitu. Kalau misalnya luring tidak menggunakan ini gitu. Tapi sekarang ini tidak bisa lagi untuk versi gratisnya, untuk dicetak tidak bisa lagi. Nah, ini versi standar bayar 36.000 per bulan. Tapi saya tidak pernah gunakan yang versi berbayar. Saya selalu menggunakan versi gratis. Jika saya sudah habis menggunakan 5, maka saya menggunakan akun lain untuk mendapatkan game yang baru gitu. Itu solusi dari saya kalau misalnya Bapak Ibu habis menggunakan ke-5 template ini. Nah, itu sekedar informasi mengenai versi gratis dan versi berbayarnya Wordwall ini. Jadi, Bapak Ibu kalau ingin membuat sebuah game, maka Bapak Ibu cukup klik saja ini buat aktivitas. Ada di sudut kanan sebelah atas itu ada buat aktivitas. Nah, inilah 18 yang dikatakan 18 template versi gratis. Ini adalah versi gratis yang bisa kita gunakan, yang bisa kita pilih dalam 5 kesempatan.
seperti itu. Nah, di sini ada keterangan Anda telah menggunakan 4 dari 5 sumber daya Anda. Karena tadi saya di depan aktivitas saya ini ada 4, berarti saya hanya bisa menggunakan sekali lagi, menggunakan 1 template lagi, gitu. Jadi, saya langsung coba praktekkan Bapak Ibu menggunakan salah satu template yang ada di sini. Saya coba dengan jenis mengelompokkan, jenis kelompok, tapi nanti saya akan arahkan ke Bapak Ibu bagaimana merubah template yang lain, bisa dirubah ke template lain. Walaupun kita memilih jenis kelompok, tapi kita bisa gunakan ke quiz game show, kita bisa gunakan ke pengerjaan labirin, atau kita bisa gunakan dalam mencari kata, atau dengan word of mouth gitu. Bisa kita gunakan dalam ke semua template ini gitu. Jadi kalau misalnya saya kecepatan ngomongnya atau ada Bapak Ibu yang praktek langsung, tolong disampaikan biar berjalan dengan lancar dalam forum ini. Atau ada pertanyaan-pertanyaan boleh langsung saja Pak sambil saya menerangkan biar tidak terlalu kaku sayanya dalam menyampaikan materi. Kalau misalnya ada langsung pertanyaan boleh Pak disampaikan ya Pak ya. Pak Rizky? Ya boleh Bu, nanti kalau ada yang bertanya silakan ajukan, nggak masalah. Baik Bapak Ibu, pertama saya setelah kita masuk tadi menggunakan akun, maka kita klik buat aktivitas ya Bapak Ibu, buat aktivitas. Setelah itu pilih template yang mau kita gunakan. Misalnya jenis kelompok seperti ini kan. Kita pilih dengan jenis kelompok. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Tampilan dalam membuat game ini akan seperti ini. Nah, di sini adalah judul kegiatan. Ini judul kegiatan ini kita buat apa gitu, mau kegiatan 1 kah? Kegiatan 1 seperti itu. Jadi yang namanya mengelompokkan berarti ini adalah grup. Saya kebenaran guru agama Islam, maka di sini saya akan coba tunjukkan ke Bapak Ibu di sini dalam grup. Misalnya di sini saya buat rukun iman dan rukun Islam. Jadi kita buat grup pertama itu rukun iman misalnya. Rukun iman. Seperti ini. Dan yang kelompok kedua itu rukun Islam. Misalnya, nah, optionnya atau bagian-bagiannya itu ada di sini, di bagian bawah ini. Kita bisa masukkan, menambahkan gambar di sini dengan cara klik menambahkan gambar yang ada di sini. Menambahkan gambar ini. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Ada 2 versi. Dari sebelah sini adalah menggunakan internet. Kita bisa cari langsung di internet. Atau ada gambar yang sudah kita siapkan di PC atau komputer kita dengan klik unggah. Di sini. Maka di sini saya coba mengambil gambar ini melalui internet, biar Bapak Ibu bisa lihat melalui internet itu. Misalnya saya yang pertama misalnya iman kepada Allah, maka saya ambil gambar seperti ini misalnya. Kita cuma klik sekali aja dia akan keluar gambarnya di sini. Di sini kita buat optionnya. Di sini memang penulisannya agak sedikit sulit, Bapak Ibu harus berkali-kali karena dia ada seperti kamus gitu. Tulis secara otomatis dia. Seperti ini misalnya. Nah, rukun iman yang kedua apa? Untuk menambahkan itemnya ada di sini, tambahkan item. Di sini ada keterangan minimal 1 dan maksimal 20. Artinya item mengelompokkan ini dia minimal 1, maksimalnya hanya bisa 20 item di sini.
Jadi karena rukun iman itu ada 6, kita buat 6 item di sini. Misalnya yang kedua, iman kepada malaikat itu cahaya ya, seperti ini. Nah, kita ambil saja gambar. Lanjut kita buat iman, atau kita copy ini bisa juga. Kita Ctrl C dan paste biar tidak lama. Nah, seperti ini. Terus tambah sampai ke 6 item. Tambah lagi. Ini saya coba praktekkan. Bapak Ibu bisa dipraktekkan di rumah. Atau hanya dilihat dulu, nanti saya akan berikan PPT. PPT untuk materi ini, biar Bapak Ibu bisa praktekkan di rumah untuk diserahkan ke peserta didik. Karena setelah saya lakukan ini, banyak guru-guru yang mengatakan, bilang, Bu, gamenya seru, anak-anak suka mainnya, anak-anak senang mainnya, terkadang gitu. Ada tema yang bermonster gitu, Bu, seperti dikejar-kejar musuh, pakai game itu seru, Bu, ada seperti itu. Mereka sudah ada yang menyampaikan seperti itu pada saya. Jadi kemungkinan besar walaupun mereka PJJ kita luring, tapi tetap asik. Saya pun sudah coba di sekolah juga sama anak-anak, kemarin seru, ada bonusnya, setiap permainan ada bonus, jadi anak-anak beda peringkat. Walaupun mereka jawabannya benar semua, tapi karena waktu pelaksanaannya berbeda-beda, maka dia semua anak-anak bisa beda peringkat. Kita lanjut. Jadi lanjut yang selanjutnya, sambil sharing. Itu lanjut ya Bapak Ibu, biar cepat. Ini saya buat, ambil foto saja. Nah, kalau misalnya gambarnya salah, itu bisa dihapus dengan cara Ibu klik aja, Bapak Ibu klik di posisi gambar, nanti di sini akan ada menghapus. Jadi kita bisa hapus juga foto gambar yang kita masukkan. Kita menghapus. Satu lagi. Kita lanjut dengan rukun Islam. Saya percepat saja ya Bapak Ibu ini untuk memasukkan gambar dan menulis ininya.
percaya nggak dengan bisa lihat aja jaga dan apalagi sampai Cabe tuh, Pip. Ya, lanjut Bapak Ibu. Ini ini saya beri contoh itu adalah 2 kelompok. Di sini kan tadi jenis template-nya itu adalah jenis mengelompokkan, jenis kelompok. Jadi di sini saya buat hanya 2 kelompok. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau buat 3 kelompok atau sampai 8 kelompok juga bisa. Tinggal tambahkan grup ini. Tinggal Bapak Ibu bisa klik tambahkan grup di sini. Dia akan bertambah kelompok yang ketiga. Misalnya mau menambahkan kelompok apa gitu, saat ada dikelompokkan. Ini Ibu Bapak bisa buat menambahkan kelompoknya di sini dengan cara tambahkan grup gitu. Kalau misalnya mau menghapus, kita tinggal klik tong sampah yang ada di sebelah kanannya. Seperti ini, hapus, maka dia akan hilang. Pernyataan ini juga seperti itu. Kalau mau kita hapus, kita cukup klik tong sampah yang ada ini. Itu akan otomatis hilang. Seperti itu. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, maka kita bisa klik selesai di sini. Di sini kita akan proses gamenya gimana. Kita klik selesai. Ini dia gambaran pertama game yang baru kita buat jenis kelompok, yaitu misalnya ini iman, rukun iman, kelompokkan seperti ini. Nah, ini adalah jenis kelompok namanya. Seperti ini hanya drag dan anak-anak cukup submit answer, jadi dia akan ada otomatis pembenaran. Ini. Nah, di sini ada yang namanya tema, Bapak Ibu. Tema ini adalah nanti tampilan gamenya. Kalau tadi tampilannya sederhana, seperti ini tadi sederhana yang pertama, maka kita bisa tampilkan sesuai dengan yang kita inginkan. Mau tampilan seram, mau tampilan seperti ruang wartawan, misalnya tampilan menyeramkan. Kita buat tampilan menyeramkan. Kita mulai misalnya sekarang, dia tampilan menyeramkan akan berubah seperti ini. Nah, kita tinggal drag saja mau di anak-anak cukup menjawab seperti ini. Ini bentuk temanya. Ini dinamakan bentuk tema. Tema dari sebuah permainan ini. Seperti itu. Itu tema menyeramkan dan ada juga tema cowboy. Ini. Di jenis temanya. Pada video kali ini saya akan membahas mobil remote control yang bisa menembak. Nah,
dikenal dengan Jadi cukup ditarik seperti ini anak-anak bermain untuk game yang mengelompokkan ini, jenis kelompok. Seperti ini. Submit. Ini untuk tema. Ini nanti leaderboard ini leaderboardnya ini anak-anak melihat peringkat mereka. Ditulis nama. Saya nanti akan tampil di sini peringkatnya beberapa. Tuh. Ini adalah tema dari game. Tema. Nah, berbeda dengan template. Template itu tadi yang ini. Kan tadi yang kita pilih adalah template jenis kelompok. Cuma satu template ini yang kita pilih tadi. Tapi yang ke satu ini kita bisa buat dari berbagai template yang ada di sebelah kanan ini. Artinya kita bisa rubah jenis permainan yang mau kita buat. Bisa kita lihat semua. Misalnya kita ingin mau merubah game jenis kelompok ini ke kuis labirin yang ada musuhnya seperti contoh yang saya buat tadi. Maka kita tinggal pilih template pengerjaan labirin. Kita ambil contoh pengerjaan labirin. Kita start. Maka dia akan berubah template-nya seperti ini. Menunaikan zakat termasuk jenis apa? Kita tinggal geser ini seperti ini. Nah, maka akan ada pernyataan. Ini Bapak Ibu bisa kembangkan sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Atau ini kita buat untuk anak kita sendiri juga bagus. Anak saya juga penasaran, Mi ini bisa main di downloadnya Mi, main game ini seperti itu. Karena 2 hari ini saya koreksi punya tugas dari teman-teman guru. Seperti itu. Jadi mereka melihat kalau salah maka nyawanya hilang. Ini tadi ada 3, maka dia akan berubah jadi 2. Kalau misalnya kena ini. Kita kejar musuh. Kita berlari cepat. Nah, itu namanya template pengerjaan labirin. Jadi kita berganti sesuai dengan yang kita buat tadi. Berapa jenis soal, maka dia ada di sini soalnya, di sini ada pilihan jawaban. Seperti itu. Itu untuk pengerjaan template pertama, penggantian template pertama. Selanjutnya, tapi sebelumnya saya akan coba gini, Bapak Ibu, kan ini template-nya tadi pertama adalah jenis kelompok. Tadi adalah jenis kelompok. Maka kalau misalnya Bapak Ibu mau share ke siswa, sebelum ini diganti template-nya, misalnya Bapak Ibu mau terapkan 2 template. Atau misalnya masing-masing siswa Ani mau template yang begini, siswa kita mau template yang model labirin, itu bisa dibedakan dengan cara Bapak Ibu terlebih dahulu membagikan template yang semula, yang pertama. Caranya ini ada di sini. Ini bagikan ini ada terdapat 2 pilihan. Kalau yang ini biasanya karena ini adalah kuis untuk siswa, sasarannya siswa, biar siswa tertarik dalam belajar, itu kita pilihnya set assessment. Jadi di sini juga terdapat pengaturan lagi kalau kita mau share.
Ini adalah pengaturan deadline-nya, tanggal ini pengaturan lamanya game. Misalnya Bapak Ibu mau kasih gamenya jam 8, tapi selesainya jam 9 harus sudah selesai. Artinya di atas jam 9 sudah tidak bisa lagi. Bu Tidak bisa Sarifah, lagi diakses gamenya. Bu Sarifah, screen-nya itu tidak muncul lagi, Bu. Tidak ya? Ya. Sebentar. Duh. Sudah Pak Ki? Belum. Udah. Jadi setelah sampai mana tadi ya Pak Ki? Nah, sampai sini tadi. Nah, di sini tadi ya Pak Ki ya? Iya. Jadi semisalnya Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru atau para orang tua ingin membagikan template yang berbeda, walaupun soalnya sama, tapi template-nya berbeda, itu kita terlebih dahulu share yang pertama ini. Share. Pilihnya ke My Student. Karena kalau misalnya other teachers ini, maka orang lain bisa edit. Bisa edit apa yang kita buat. Bukan sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi kita pilihnya set assignment. Jadi sebagai penugasan. Di sini tadi saya bilang registration ini, enter name ini adalah anak-anak boleh memainkan kalau misalnya sudah memasukkan nama. Kalau misalnya anonim, ini anonim bahasa Indonesianya. Ini tidak perlu memasukkan nama, tapi dia bisa main. Tapi dia bisa main gamenya. Kalau untuk kuis ke siswa, lebih baiknya kita masukkan nama terlebih dahulu, baru bisa main anak-anak. Seperti itu. Nah, ini deadline ini adalah seperti yang saya bilang tadi. Misalnya Bapak Ibu kasih gamenya jam 8. Dan mau berakhir jam 9, maka kita pilih di sini jam 9, tanggalnya tanggal berapa? Misalnya tanggal hari ini, tanggal 27, kita mau akhiri. Kita item ini. Item kita akhiri dengan pukul 21 misalnya kan. Kita akhiri pukul 21. Maka nanti setelah pukul 21 tanggal segini itu tidak bisa lagi diakses gamenya. Tidak bisa lagi dia mengerjakan tugasnya. Jadi kalau misalnya Ibu Bapak tidak punya deadline, maka dinaunkan aja, tidak ada. Nah, ini akhir sebuah game, dia bisa show answer. Misalnya dia tidak sudah selesai mengerjakan, ada pertanyaan, ada jawaban yang salah. Dia ingin melihat jawaban yang benar, maka kita bisa atur mau kita izinkan melihatnya atau tidak. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau perlihatkan, maka ini di checklist. Jika tidak, maka tidak di checklist. Leaderboard ini adalah peringkat. Anak-anak bisa melihat peringkat mereka atau tidak. Jadi ini bisa Ibu checklist dan bisa tidak. Tergantung Bapak Ibu mau izinkan anak-anak melihat atau tidak. Nah, ini adalah start game. Artinya kalau anak-anak sudah selesai, tapi mereka pengen main lagi. Jadi kita harus aplikasikan ini start again-nya. Tapi kalau misalnya anak-anak cuma diizinkan sekali main, Bapak Ibu jangan centang seperti ini. Jadi misalnya Bapak Ibu hanya izinkan mereka sekali main saja, maka ini dicentang.
Jadi ini kita untuk share-nya kita mulai dengan start. Kalau bahasa Indonesianya mulailah di sini. Nah, ini adalah link yang kita bagikan ke siswa. Link ini yang kita bagikan ke siswa untuk anak-anak mainkan. Jadi nanti kalau anak-anak udah dapat link ini, tinggal klik, masukkan nama, mereka bisa main. Mereka bisa main. Kita coba. Kita coba copy. Kita pindahkan ke tab yang baru. Seperti ini. Kita tempelkan. Game ini bisa dimainkan di handphone ya Bapak Ibu. Tidak harus menggunakan laptop. Tapi bisa di handphone juga bisa dimainkan. Nah, ini dia tadi game yang kita buat, kegiatan 1. Maka tadi saya buat pengaturan memasukkan nama terlebih dahulu, kita bisa mulai game. Misalnya saja kita masukkan Indah, gitu kan? Namanya Indah. Maka kita klik mulailah, maka dia akan bisa main. Nah, ini seperti review yang tadi, yang kita buat pertama. Seperti ini. Seperti ini, maka mereka submit answer. Suara. Ini template yang pertama kali kita buat. Nah, di sini kan pengaturannya tadi start again-nya kita tidak checklist, artinya anak-anak cuma bisa main sekali. Nah, ini leaderboard-nya adalah peringkat mereka. Nah, dia akan keluar peringkatnya di sini. Jadi mereka bisa melihat misalnya sudah ada 3 orang yang mainkan, maka dia lihat di sini teman-temannya peringkat keberapa. Misalnya Ayub, ya peringkatnya ada peringkat 1 gitu kan. Karena waktunya dia lebih cepat pengerjaannya, maka dia peringkat 1. Jadi walaupun jawaban mereka benar semua, tapi peringkatnya pasti selalu berbeda karena mengingatkan waktunya, waktu pengerjaannya. Di situ anak-anak kan jadi antusias, pengen jadi nomor 1 gitu. Untuk game ini template yang pertama. Jadi kita kembali ke ini tadi saya tutup template yang pertama. Nah, kita kembali yang ke tadi, kegiatan pertama tadi. Ini selesai, done. Nah, tadi kan kita mau ganti template-nya, seperti labirin tadi, pekerjaan labirin. Kita bisa lihat soal. Di sini kan ada pengerjaan labirin. Apa bahasa Inggrisnya begini. Jadi, dia bisa berubah. Ini sudah kita ubah. Ini. Nah, kalau kita ingin terapkan ini atau mau menambah nyawanya, ini nyawanya kan 3. Atau kita ingin mengurangi nyawanya jadi 2 aja, karena kan jawabannya soalnya gampang-gampang seperti itu. Mudah-mudah soalnya, jadi kita buat 2 aja nyawanya. Maka ini kita tarik di sini, Bu, Bapak Ibu, pengaturannya ada di sini. Ada di bawah. Ada nyawanya, ada bisa 2, bisa kita tambah seperti ini 2. Atau nah, misalnya selalu 4, bisa kita tambah 4 gitu kan. Baru ini random. Ini adalah acak pertanyaan. Kita aktifkan atau tidak? Saya rubah ke bahasa Indonesia dulu. Oke.
Nah, ini random. Acak soal yang ada di sini. Maka kalau Ibu mau menerapkan ini, maka ini apply to this activity. Ya, terus di sini ada pengaturan leaderboard, Bapak Ibu. Ini pengaturan tampilan kita. Setelah anak-anak nanti mengerjakan, maka kita akan melihat, kita bisa melihat peringkat mereka itu dari leaderboard ini. Dari peringkat ini, papan peringkat ini, kita melihat siapa anak yang peringkat pertama sekali mengerjakan. Cuman di sini dia hanya dibatasi sampai 40 teratas, Bapak Ibu. Jadi dia hanya bisa 40 siswa. Ini kita mau aktifkan atau tidak? Saya rasa perlu diaktifkan. Kalau kita untuk kuis itu perlu diaktifkan agar kita mengetahui anak-anak itu siapa yang peringkat pertama, siapa yang duluan selesai gitu. Jadi ini hanya bisa sampai 40. Nah, ini duplikat name. Misalnya Bapak Ibu punya siswa namanya sama, Indah. Di sini adalah pengaturannya. Kalau diizinkan namanya sama, maka di tentang yang allow duplikat name, izinkan di sini. Atau hanya nama satu saja, satu nama, biar untuk menandakan misalnya Indah, bikin Indah 1, Indah 2, seperti itu, biar bisa dia masuk ke leaderboard-nya hanya satu nama, maka dia tuliskan only show best score for each name. Artinya menunjukkan skor terbaik. Di antara dua nama itu, skor terbaik yang dimasukkan di dalam sini. Di dalam leaderboard-nya. Nanti kita akan lihat di mana Bapak Ibu melihat hasil pengerjaan siswa. Jadi setelah itu, nah ini remember artinya ini adalah siapa ya? Pak Ki? Ya, Bu. Suaranya ada. Suaranya lancar, Bu. Masih bagus. Ya, maksud saya ada yang Oke, speakernya Itu apa ya, mute. halo Bu Syarifah. Iya, Pak. Oke, jadi Ibu ini kita apa dulu kan di standby dulu karena kan biar Ibu istirahat sebentar barang 3 menit. Dicek chatnya apa ada pertanyaan dari teman-teman ataupun ada kawan-kawan yang sudah di room ini yang ingin bertanya, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Rangkanya mulai di. Silakan Bapak yang bertanya. Halo Bu Syarifah. Ya. Itu kan seperti yang disampaikan sama Pak Khaidir tadi, mungkin bisa memberikan kesempatan untuk peserta yang belajar atau mempraktikkan langsung ya. Halo Bu Syarifah. Iya, Pak. Iya, Pak Ki. Ada beberapa dari teman-teman yang masuknya agak belakangan, jadi pastikan ada yang kebingungan. Kalau bisa kita belakangan, jadi harus nanti Ibu Syarifah pandu bagaimana cara mulai dari pertama, gitu kan? Jadi jalankan. Suaranya terlalu berat. Gimana Bu? Suaranya kurang. Kurang jelas ya Bu ya. Ini Bu, tadi kan Pak Khaidir kan ada sampaikan kalau bisa untuk sementara ini Bu Syarifah istirahat sejenak, berikan kawan-kawan untuk bisa mempraktekkan langsung ya
Nanti di mana mereka mendapatkan kendala ketika dipraktekkan, nanti bisa bertanya kepada Ibu Syarifah, baik itu secara langsung, secara voice atau secara chat gitu. Jadi kita berikan kesempatan ya barang-barang 30 menit atau 20 menit untuk rekan-rekan di sini supaya bisa langsung mengaplikasikan praktek ini ya biar kita langsung nggak usah. Siapa boleh Pak? Silakan Bapak Ibu yang ingin praktekkan langsung sesuai yang saya jelaskan. Nanti ketika ada silakan ditanyakan juga. Kayaknya ini rame yang mau praktek langsung di Bos Rifanya. Dan ada yang mau bertanya gimana cara mau masuk ke link tersebut, kenapa yang harus mereka pilih dan loginnya bagaimana gitu kan. Jadi ini biarkan kawan-kawan bisa mencoba sebentar, kita langsung mempraktekkannya. Di mana nanti ada kendala nanti bisa ditanyakan langsung melalui chat atau melalui voice. Di sini nanti bisa menyampaikan ya Bu Syarifah ya. Iya Pak. Oke Bapak dan Ibu sekalian, jika dalam prakteknya itu ada kendala, nanti bisa ditanyakan langsung kepada pemateri kita, itu narasumber kita Ibu Syarifah, nanti Ibu Syarifah bisa memandunya. Kalau ada yang mau bertanya silakan, atau sedang mempraktekkan juga silakan. Kita berikan waktu nanti, memberikan waktu sekitar 20 menit cukup ya Bu Syarifah ya? Cukup Pak, cukup. Karena kan hanya sebentar sih sebenarnya. Iya. Cukup Pak, kalau 20 menit cukup. Saya yakin ini Bapak dan Ibu sekalian ini kayaknya nih sedang mempraktekkan sehingga mereka tuh tidak mau bertanya. Tidak. Kayak lagi semangat kayak ini mempraktekkan atau sedang membuat kuis-kuis atau permainan dan saya sendiri pun ini tertarik juga ya karena baru malam ini juga melihat aplikasi yang seperti ini. Saya lihat ini sangat bermanfaat ya. Selain untuk memberikan rasa yang menghilangkan rasa bosan ya kepada diri kita ya, otomatis kita kan bisa melatih kemampuan kita untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik ya. Ya Pak Khadir kan? Benar sekali Pak Rizky. Jadi ini Bu Syarifah ada pertanyaan dari kawan kita yang japri saya melalui WA. Pak, aplikasi apa yang kita download? Ada pertanyaan. Ini satu lagi pertanyaan di chat yang di room itu ada dari Bu Zahara. Pertanyaannya cara share ke siswa gimana Bu? Selanjutnya ada pertanyaan juga dari Yudi Aji. Pak, apakah aplikasi ini free selamanya atau ada batas waktunya? Oke, jadi Bapak Bu Syarifah, ini saran kita bersama di sini. Coba nanti penjelasannya jangan terlalu diburu, karena nanti bila ini pun karena ini menarik juga saya lihat aplikasi media pembelajaran ini Wave apa namanya lupa saya. agak sulit kita ngomongnya Pak ya. Jadi maunya Bu Syarifah ini kan kita bagi saya pribadi ini adalah hal baru dan sangat menarik untuk dipelajari, apalagi kami yang guru SMP dan kami juga yang guru SD ini sangat menarik. Jadi ini Bu Syarifah ada pertanyaan juga dari Pak Yudi Aji. Apakah aplikasi ini free? Itu dijelaskan saja Bu, selamanya atau ada batas waktunya. Jadi saya rasa ini sudah dijelaskan oleh Bu Syarifah tadi, mungkin Bapak Yudi telah hadir di grup. Jadi siap Pak, siap. Ini oke Bu Syarifah, silakan Bu Syarifah. Terima kasih Bu. Baik Pak Yudi Aji, tadi sebenarnya sudah saya jelaskan, tapi tidak apa-apa, saya akan jawab kembali. Aplikasi ini itu gratis Pak, selama
Kalau menurutkan selamanya, saya tidak tahu pastinya selamanya atau tidak, atau berbatas. Karena di tahun 2000 saja aplikasi ini gratisnya itu bisa kita gunakan dengan cara print. Tapi perubahan setelah 2020 itu tidak ada lagi aplikasi untuk ngeprint kuis yang kita buat. Artinya kan perubahan-perubahan itu kita tidak tahu. Mungkin saat ini kita bisa bilang selamanya, tapi terkadang dari pihak World atau pihak yang menyediakan website ini itu bisa saja berbayar gitu. Saya akan tunjukkan sama Pak Yudi aplikasi yang berbayar dan aplikasi yang tidak berbayar. Sebentar, saya lihatkan dulu. Mana tadi? Ya. Sini ya Pak. Itu bisa Jadi, di-share di screen-nya Bu, layarnya. Screen-nya belum ya? Oh iya Pak, sorry. Oke, saya akan perlihatkan ke Pak Yudi versi berbayar dan versi gratis. Kita bisa, ini tadi aplikasi saya, ini home-nya, kita kembali ke home. Ini home-nya Pak, seperti ini. Kalau kita masuk pertama kali, maka dia akan muncul seperti ini. Ini adalah home-nya. Login menggunakan Gmail. Untuk melihat versi gratisnya, Bapak bisa lihat di sini meningkatkan. Atau dalam bahasa Inggris itu upgrade. Di sini ada di sebelah profil kita. Di situ ada yang namanya meningkatkan. Kita bisa cek di situ. Nah, di sini terlihat versi gratis dan versi berbayar. Kalau dulu di tahun 2020, ini barang cetakan ini masih kita bisa cetak sampai 5 kali cetak, Pak. 5 kali cetak, dan sumber daya ini kita bisa gunakan ada 8, tidak 5. Tapi 2021 ini saya lihat ini dikurangin menjadi 5. Jadi untuk kedepannya pun kita tidak tahu apakah ini masih bisa versi gratis selamanya atau versi berbayar. Yang intinya kita di sini saat ini masih diizinkan versi gratis yang seperti ini. Kita bisa menggunakan 18 template, tapi kita hanya dikasih kesempatan 5, memilih 5 template yang ada. Seperti itu. Mungkin itu ya Pak Haidir, saya bisa jawab. Oke, terima kasih Bu Sarifah. Jadi gini Bapak Ibu yang tergabung dalam room bersama KAG, ini silakan ditanyakan mana yang mau ditanyakan, karena ini sekali lagi saya katakan ini sangat menarik bagi kita-kita yang mungkin guru SD, guru SMP, untuk media pembelajaran. Bahkan saya lihat untuk guru SMA pun sangat cocok ini media yang kita gunakan, karena kenyamanan kita dalam memberi materi kepada siswa, kenyamanan, kesenangan itu sangat mempengaruhi dari betahnya siswa untuk belajar. Jadi Bapak Ibu silakan ditanyakan kembali pada Ibu Sarifah, dan karena ini salah satu materi yang menarik untuk kita jadikan sebagai media pembelajaran, ini saya rasa kalau kita mau belajar full sampai kita bisa, ini enggak masalah, bisa kita tambahkan lagi nanti di edisi minggu depan dengan pembelajaran yang sama. Jadi begitu Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya langsung saja, atau di chat juga boleh. Kita bacakan pertanyaannya, saran atau masukannya bagaimana, itu sangat kami harapkan kepada Bapak Ibu guru yang ada di seluruh pelosok negeri Ibu Pertiwi yang kita cintai. Seperti itu. Ya, jadi Pak Haidir, sebenarnya kuis ini sangat menarik untuk ice breaking, untuk refreshnya anak-anak itu sangat cocok untuk game ini, karena dia ada ketegangan tersendiri pas saat kita mengerjakan tugas-tugas atau pada saat kita memainkan game ini. Jadi menurut saya cocok dalam bidang studi apapun, karena berdasarkan yang sudah dipraktekkan teman-teman yang udah pernah mengikuti, dari bidang studi apapun bisa pakai. Bidang studi PPKN, bidang studi pendidikan agama Islam, matematika, bahasa Indonesia gitu.
Pak Haidir, saya lihat ada yang raise hand. Bu Nazmi Saadah. Oke, silakan Bu Najmi Saadah untuk bertanya. Itu mic-nya sudah aktif. Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum Pak, Bu. Terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan ke Ibu Sarifah begini, tadi kan di awal Ibu katakan bahwa itu ada yang versi berbayar dan ada yang gratis, kan begitu. Ini kan Bu, kalau kita pakai yang gratisan itu, kalau udah satu, misalkan tadi kan Ibu menunjukkan untuk mapel agama Islam ya. Nah, kalau misalkan udah siap game itu kita mainkan atau berikan ke anak-anak, dihapus saja bisa Bu. Artinya supaya nggak terlalu banyak, nggak ganti-ganti akun gitu kan. Itu yang saya tanyakan. Dihapus, artinya udah merasa nggak perlu lagi, dihapus aja gitu. Jadi timbang repot saya rasa ganti-ganti akun. Memang belum saya coba, cuman udah daftar gitu tadi. Alhamdulillah Ibu kan coba daftar ini kan pakai Google dari Google saya gitu daftarnya gitu. Ya. Kan. Dihapus aja gitu supaya enggak terlalu banyak. Makasih ya Pak, Bu. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Najmi. Ini harap nenek saya. Jadi Bu Nazmi begini, bisa untuk kita tidak hapus bisa. Kita hanya bisa edit konten. Kita bisa juga tidak harus menggunakan akun lain. Kita masih bisa gunakan game yang lama. Tinggal saja kita edit kontennya, artinya kita edit saja pertanyaannya. Nah, setelah kita edit pertanyaannya, kontennya, kan kita bisa terapkan. Mau terapkan template yang mana? Tadi kan saya bilang, satu game itu bisa berbagai jenis template, gitu kan? Bisa berbagai jenis tema. Artinya, walaupun dia hanya satu game, dan hanya 5 kesempatan, kita pakai template yang versi gratis, tapi sejatinya kita bisa terapkan ke 18 template tersebut. Begitu. Jadi, kalau misalnya gamenya sudah tidak ingin digunakan lagi, atau kita ingin mau ganti game yang baru, atau kita mau ganti dengan pertanyaan-pertanyaan baru, itu bisa kita edit konten saja, gitu. Tidak perlu kalau dihapus, dia tetap terbaca menggunakan 5. Sudah saya praktekkan, Bu. Kalau dihapus, kita menggunakan template yang lain, kalau sudah sampai 5 dia tidak bisa. Karena masih terbaca oleh di situ. Saya ambil contoh saja, biar Ibu Bapak tahu. Saya akan ambil contoh punya saya. Yang ini saya kan sudah gunakan 5. Ini saya sudah pergunain 5 template. Jadi kalau saya mau nambah lagi, ini tidak bisa lagi. Gini kan? Jadi misalnya kita mau nambah lagi. Bu Sarifah. Halo. Saya Pak, nggak nampak ya Pak? Screen-nya kayak belum muncul ya. Nah ini baru nampak ini ya. Bisa diulang lagi Bu? Diulang lagi. Bisa Pak. Nah, untuk Bu Nazmi, tadi kan Ibu bilang hapus saja, terus gunakan template yang baru. Template yang lain, begitu kan, biar kita tidak ganti-ganti akun lagi. Kalau saya bilang di sini, saya sudah pernah praktekkan, Bu. Di sini kan kita sudah pakai 5 nih. Ini saya sudah pakai 5. Artinya batas saya sudah habis. Kita coba. Tidak diizinkan lagi. Anda telah menggunakan 5 dari 5 sumber daya Anda. Artinya kita tidak bisa lagi gunakan template yang ini. Caranya gimana biar kita bisa tetap pakai akun yang sama gitu kan? Bagaimana caranya kita bisa tetap tidak harus menggunakan akun lain, tidak terlalu banyak akun seperti itu, seperti yang Ibu bilang. Seandainya pun kita hapus, Bu, misalnya saya hapus nih, yang satu nih, wis roda acak. Saya hapus. Nih, kita buat, ini kan 4 posisinya nih. 4 gamenya, template-nya. Kita buat lagi tetap tidak bisa. Nah, Anda telah menggunakan 5 dari 5 sumber daya Anda. Tetap tidak bisa, Ibu, kalau kita misalnya hapus. Tapi ada cara lain, biar tetap menggunakan akun yang sama. Caranya gimana? Kita edit kontennya saja. Edit game yang tidak kita pakai lagi.
Misalnya kita tidak pakai game ini lagi atau tidak pakai pembahasan game ini. Kuis mencari kata. Itu kan? Kita bisa edit konten. Ini ada edit di sini. Kita bisa edit, kita ulang pertanyaan apa yang mau kita tunjukkan di sini. Seperti ini. Ini adalah petunjuk tadi mencari kata. Tapi ini untuk mencari kata. Nah, seandainya ini sudah Ibu edit, tapi Ibu tidak ingin menggunakan mencari kata ini sebagai template. Untuk template dasar ini tetap digunakan, tapi untuk template yang mau ingin Ibu gunakan, itu bisa dengan cara mengganti template. Itu tadi kita misalnya klik, udah selesai buat kontennya tadi, udah kita edit soalnya kan. Nah, posisinya di sini Bu, ganti template. Nah, ini adalah template yang bisa kita gunakan. Ada 1, 2, ada 11. Artinya dalam kuis yang satu ini, dalam game yang satu ini, kita bisa menggunakan 11 template yang ada. Jadi nggak perlu masuk akun lain pun bisa. Kira-kira misalnya Ibu tidak mau gunain game itu lagi, maka edit saja, terus Ibu pilih mau template yang mana Ibu gunakan. Tapi untuk template dasarnya saya ulangi lagi, template dasarnya template yang pertama kali kita pilih. Tidak bisa kita pilih template yang lain, hanya template dasar yang kita pilih. Tinggal saja setelah kita selesai membuat soal, kita baru bisa ganti. Pak, bisa dipahami ya Pak Haidir saya jelaskan? Tadi saya berbalik-balik ngomongnya, tidak paham gitu. Bisa dimengerti? Sangat mudah dipahami. Bisa Bu. Bisa ya Bu? Jadi seperti itu. Jadi kita tidak perlu menghapus gamenya, karena kalau dihapus juga tidak bisa, masih tetap terbaca, kita sudah menggunakan 5. Kita hanya edit kontennya saja. Setelah kita edit soalnya, maka kita pilih ganti template yang mana mau kita pakai. Misalnya kita mau ganti dengan pengerjaan labirin, bisa kita terapkan Bapak Ibu. Kita bisa tetap terapkan apa ini tadi. Jadi tidak perlu harus ganti akun. Jadi tidak perlu. Jadi maksud saya kalau misalnya gamenya Bapak Ibu masih mau dipakai atau masih mau digunakan untuk kedepannya, mungkin Ibu sayang mau untuk hapusnya seperti itu. Makanya saya bilang ganti akun saja gitu kan. Itu sebenarnya tidak perlu ganti akun pun kita bisa gunain juga pakai template yang lain. Cuman tadi saya bicara seperti itu, sekiranya gamenya itu sayang untuk dihapus gitu. Seperti ini Bu, masih bisa kita gunakan Bu gitu. Kita hanya dengan edit konten. Itu ya Pak Haidir. Siap Bu Syarifah, Bu Najmi, kalau memang mau ditanyakan kembali silakan, karena kita di Mesiraya KAG ini merupakan bukan bagian pelatihan program, bukan pelatihan kaleng-kaleng. Artinya kita memang serius. Kalau memang tidak puas boleh ditanyakan kembali, karena para pemateri kita yang hadir di Mesiraya KAG ini merupakan pemateri yang memang sudah profesional dan juga sudah menganggap apa yang disampaikan ini bagian amal jariah mereka untuk di Yaumil Masyarakat. Seperti itu Bapak Ibu. Oke Bu Syarifah, saya masuk lagi, ada pertanyaan ini mungkin Pak Rizky tidak terdetek sama Pak Rizky. Ini ada dari pertanyaan Bu Zahara. Bu Zahara mungkin beliau guru PAI juga, guru PAI entah guru PKN, saya kurang tahu ini. Jadi pertanyaannya, kalau misal bagaimana kira-kira kita untuk share ke siswa yang sudah kita buat gamenya, kita share ke siswa bagaimana, apakah linknya atau bagaimana, maksudnya apakah WA-nya, seperti itu Pak Bu. Baik Pak, terima kasih. Bu Zahra ya. Bu Zahra, kalau kita mau share, misalnya kita udah terapkan nih template-nya yang kira-kira mau kita pakai, kita sudah atur nyawanya kan. Di sini ada nyawa.
Setiap labirin ini dia ada nyawanya, kita atur, sudah kita atur semuanya pengaturannya. Maka kita tinggal klik bagikan yang ada di review, di bawah review ini ada klik bagikan. Kita bisa klik bagikan. Nah, dengan siapa Anda ingin berbagi? Kalau Ibu ingin berbagi dengan guru lain, artinya guru lain bisa mengedit game yang Ibu buat. Capek-capek kita buat nanti diedit gitu kan. Kalau Ibu kasih yang ini pilihannya, maka nanti game kita bisa diedit. Bisa diedit orang lain. Nah, tapi kalau misalnya Ibu bagikan muridku, bahasanya saja Bu muridku, tapi bisa semua orang kerjakan. Ibu kasih ke linknya dengan Pak Haidir juga, Pak Haidir bisa kerjakan ini. Begitu. Jadi, ini kita bisa tetapkan tugas, klik tetapkan tugas ini untuk kuis. Di sini untuk pengaturannya, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengatur anak-anak memasukkan namanya terlebih dahulu sebelum main game. Ini caranya. Masukkan nama. Masukkan nama ini siswa harus memasukkan nama sebelum mereka memulai. Anonim ini tidak perlu registrasi nama. Mainkan saja. Artinya udah buka link ini, anak-anak langsung bisa main tanpa harus buat nama gitu. Tapi karena ini kita bentuknya kuis untuk anak-anak, baiknya anak-anak masukkan nama terlebih dahulu kan. Jadi kita pilih yang masukkan nama. Nah, tenggat waktu adalah deadline. Artinya tugasnya ini Ibu mau akhiri sampai kapan? Misalnya kita mau seperti yang saya jelaskan, kita buat jam 8, misalnya kita menyerahkan tugasnya jam 8. Ibu mau akhiri jam 9, maka Ibu pilih yang ini. Pilih ini, atur jamnya, dan atur tanggalnya. Mau tanggal berapa. Seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak berbatas, tidak ada tenggat waktunya, maka pilih yang tidak ada. Setelah itu kan, setelah sudah pengaturan tenggat waktu, maka ada pengaturan akhir pertandingan. Pengaturan akhir pertandingan ini munculnya setelah anak-anak menyelesaikan kuis. Jadi ini nanti peringatannya itu muncul setelah akhir kuis. Ibu bisa tentang perlihatkan jawaban, artinya setelah kuisnya selesai dilaksanakan anak-anak, tahu-tahu anak-anak ada yang salah jawabannya. Mereka ingin lihat yang jawaban benar. Maka Ibu centang perlihatkan jawaban. Ini Ibu centang. Jadi nanti mereka bisa lihat jawaban yang benar. Papan peringkat ini, papan peringkat adalah ranking atau ibarat peringkat mereka, peringkat 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu bisa mereka lihat dengan centangkan saja. Begitu. Jadi ini adalah mulai lagi. Artinya anak-anak setelah main kuis ini bisa main lagi. Mereka kurang puas dengan jawaban mereka gitu kan, misalnya bisa mereka start again atau mulai lagi. Tapi misalnya Ibu mau atur anak-anak cukup sekali main, cukup cuma sekali kesempatan main. Maka Ibu tidak perlu, jangan dicentang ini. Jadi anak-anak tidak bisa main lagi, hanya sekali mainnya. Setelah itu sudah diatur ini semua, maka klik mulailah untuk membagikan linknya. Mulailah, kita akan dapatkan linknya. Ini adalah link yang bisa kita bagikan untuk anak-anak. Kita salin saja. Ibu mau bagikan via WA, via grup Classroom, mau via grup Telegram atau grup apapun dari email atau apa, itu bisa. Salin saja linknya. Salin linknya, kirim ke anak-anak. Gitu. Sudah disalin linknya, ini tadi saya salin, ibaratnya saya udah share nih. Saya share ke anak-anak di sini ya. Misalnya ini saya tempelkan, ini hasil share saya. Begini. Nah, sudah kita share, kita klik selesai. Sudah share, kita klik selesai. Sudah habis, sudah share, berarti linknya. Mana link yang di-share tadi? Ini ada link yang di-share tadi. Ini
nama Indah ini tadi karena pertama saya sudah coba kuisnya buat nama Indah, makanya dia ada tertera nama Indah. Tapi kalau misalnya Ibu pertama kali buat, ini tidak ada namanya, kosong. Tapi kalau misalnya ini ada tertera namanya, tinggal klik itu bukan saya, maka dia akan kembali, masukkan nama kembali. Nih, kita masukkan lagi misalnya Lili, gitu kan? Namanya Lili. Klik mulailah. Anak-anak akan main ini nanti, Bu. Seperti ini mainnya. Ini adalah permainan anak-anak nanti. Seperti itu. Jadi mereka di sini bisa lihat peringkatnya. Nah, oh ini rukun Islam ya. Gitu. Misalnya kita edit gitu. Seperti itu Pak Haidir. Untuk menjawab share. Siap. Oke, terima kasih Bu Syarifah. Ini kita kan kalau apa ini pertanyaan masih ada juga dari tapi Ibu istirahat dulu lah, mungkin Bentar juga saya ya. ambil. Minum-minum dulu lah. Ini ada juga yang ngangkat tangan ini dari Bu apa namanya nih, Bu Aidaryani, SMP Calang. Oke, silakan Bu. Bu Syarifah. Siapa? Jangan terlalu cepat Bu, slow santai aja. Kan saya lihat nih Pak, Ibu cepat kali sehingga capek ya kan. Oh iya Pak, siap Pak. Jadi santai aja. Karena gini Bu, kalau memang ini nanti kita lanjutkan minggu depan, kita lanjutkan lagi. Yang intinya seperti yang saya katakan tadi, ini adalah sebuah media yang bisa kita gunakan bagi guru-guru kreatif, guru-guru hebat untuk dijadikan media pembelajaran. Ini sangat menarik saya lihat. Jadi silakan Bu Aidaryani, SPD. Ya, terima kasih Pak Kaidi sudah lengkap menyebutkan dengan gelarnya. Bu Syarifah, saya kan ya, Bu. Kami sudah pernah sih sudah membuat beberapa permainan sebelumnya dengan Pak Nanda. Jadi tanya kan karena memang belum terlalu banyak diaplikasikan. Misalnya tadi kan linknya itu antara publik dengan untuk muridku itu beda nggak linknya? Kalau misalnya beda Bu ya? Berbeda Bu. Berbeda. Misalnya saya sebelumnya udah memilih publik nih kan, udah saya kirim nih, udah saya share kemana misalnya. Nanti seperti saya dengar tadi Bu Syarifah bilang, capek-capek kita buat main gamenya, rupanya bisa diedit sama orang. Udah kita ganti misalnya nih. Nah, kita sekarang pilih set assignment tadi ke tugas ke murid. Seandainya kita ambil link, berarti beda ya Bu ya? Beda Bu. Nah, itu lagi bukan. Setelah itu, kalau misalnya di situ kan di gamenya itu dia di bawah tertulis kan berapa publiknya. Itu berarti orang yang sudah ngedit atau main itu nampak di situ Bu ya? Ya, misalnya nanti Ibu klik game yang sudah Ibu share, dia kan ada nanti dia gambar orang seperti itu kan. Dia ada 5, itu artinya itu 5 orang yang mengerjakan, sudah seperti itu. Sudah ikut main atau ngedit? Sudah, kalau Ibu share-nya ke murid, maka dia sudah ikut main karena murid tidak bisa mengedit Bu. Dia tidak bisa edit, cuma akses main game. Tapi kalau misalnya publik, bisa saja dia mengedit gitu. Berarti jadi kalau yang kemana Bu? Oke. Berarti publik kan Bu? Kalau kita kita baru selesai buat gamenya nih. Ini contohnya, saya sudah kemarin kan, misalnya kita baru siap buat gamenya, belum kita share kemana-mana, tiba-tiba punya kita itu udah publik, udah berapa orang nampak di situ orangnya. Itu kayak mana? Dari mana mereka mendapatkan bahwa game kita ini udah otak-atik nih, udah main-main, gimana? Kok bisa ya Bu ya? Karena setahu saya, sepengetahuan dan pengalaman saya, itu dia harus di-share dulu baru bisa tahu game kita.
Atau Saya mungkin kemungkinan ada yang pinjam akun Ibu dengan Wordwall, bisa saja. karena kemarin kami kan ada tugas dengan Pak Nanda. Sudah saya selesaikan gamenya mungkin udah jam 2 gitu. Mungkin baru mau saya kirim ke dari kantong tugas Pak Nanda kasih. Tetapi saya lihat gamenya udah maksudnya udah publik, udah berapa orang di situ saya lihat tuh. Cepat padahal baru